Shalom, selamat pagi warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur, kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah tema, iman di tengah ketakutan. Saya bacakan di dalam kitab Mazmur 56 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan yang barusan kita baca pada pagi hari ini, khususnya di dalam ayat yang keempat. Walaupun aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Hal ini mengungkapkan 3 hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, Daud menyatakan pengakuan imannya kepada Tuhan. Yang kedua, Daud menyatakan penyerahan dirinya secara total dan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Daud hanya mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap masalah, kecemasan, dan ketakutan yang dia hadapi. Saudara, situasi genting yang dihadapi oleh Daud di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15, suatu situasi yang membuat Daud terjepit dalam kecemasan dan ketakutan. Saat itu Raja Saul mengejar Daud, mau berusaha untuk membinasakannya. Tetapi Daud melarikan diri dari kejaran Saul. Dia melarikan diri di kota Gad. Dan di kota Gad itu Daud tertangkap oleh pegawai Raja Akhis. Sehingga Daud sangat ketakutan. Saudara, di dalam kecemasan dan ketakutan yang dihadapi oleh Daud, dia mengungkapkan iman percayanya kepada Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, Daud mengatakan kepada Allah, aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud tetap memiliki semangat hidup, tetap memiliki pengharapan. Meskipun dia berada di kota Gad karena dia sudah ditangkap oleh pegawai Akhis. Namun dia tidak pernah putus asa. Dia tidak kecewa, juga tidak mengalahkan Tuhan. Sebab Daud percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari ketakutan dan kecemasan yang dia hadapi. Daud percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan kuasanya untuk menjaga, melindungi, melepaskan, dan memeliharanya dari tangan musuh. Saudara, Pendeta Yusuf Roni pernah bersaksi ketika dia ditangkap dan dijebloskan di dalam penjara. Tangannya diprogol bersama pengawalnya. Ketika tidur, ketika berjalan, ketika naik pesawat sekalipun, tangannya selalu terikat bersama dengan pengawalnya. Supaya apa?
supaya Pendeta Yusuf Roni tidak melarikan diri. Saudara, Pendeta Yusuf Roni bersaksi kepada pengawalnya. Begitulah Roh Kudus mengawal orang percaya. Roh Kudus selalu bersama kita. Dia selalu memegang tangan kita dan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami menaikkan di hadapan Tuhan. Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini melalui kehidupan Raja Daud. Ketika dia takut, dia tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang setia, aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Engkau sanggup Tuhan melebihi segalanya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Keselamatan darimu. Ku terima sekarang kemenangan